Halo Sobat Sudut semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga kita selalu sehat dan diberikan rezeki yang berlimpah. Tidak bisa dimungkiri, musik era 90-an masih memiliki pengaruh yang kuat hingga sekarang. Banyak musisi dari berbagai genre yang melahirkan karya-karya luar biasa dengan ciri khas mereka masing-masing. Pada masa itu, sejumlah penyanyi legendaris muncul dan tidak hanya mencapai puncak popularitas, tetapi juga meninggalkan warisan berharga dalam sejarah musik Indonesia. Di masa kejayaannya, para penyanyi ini dikenal berkat gaya unik, karakter vokal yang khas, serta penampilan mereka yang menarik perhatian. Popularitas mereka begitu besar hingga wajah mereka sering muncul di sampul buku dan kalender. Namun, seiring berjalannya waktu, bagaimana kabar mereka saat ini? Dan siapa saja mereka? Berikut daftarnya yang telah dirangkum tim Sudut. Neno Warisman. Neno Warisman tentu bukan sosok asing di dunia hiburan tanah air. Pemilik nama asli Titi Widoretno Warisman ini memulai karirnya sejak era 70-an. Namanya begitu terkenal sebagai salah satu penyanyi yang populer di tahun 80-an. Salah satu albumnya yang sangat terkenal adalah Matahariku, yang rilis pada tahun 1984. Tidak hanya memiliki ketertarikan di dunia tarik suara, pada tahun 1988 Neno juga mencoba peruntungannya di dunia akting dalam film Sayekti dan Hanafi. Ia berkesempatan memerankan tokoh utama, dan berkat aktingnya yang jempolan, ia masuk dalam nominasi aktris terbaik Festival Film Indonesia tahun 1989. Wajah cantiknya pun kerap menghiasi majalah-majalah ternama di Indonesia. Hingga akhirnya, pada tahun 2000-an, aktris kelahiran 21 Juni 1964 ini memutuskan untuk berhijrah. Selain tampil tertutup dalam balutan hijab, Neno mulai menekuni berbagai kegiatan sosial. Setelah era keartisannya berlalu, Neno tetap populer. Ia dikenal sebagai tokoh pendidikan anak, bahkan ada yang menyetarakan Neno dengan Seto Mulyadi. Kini, Neno Warisman lebih aktif di dunia dakwah dan politik. Pemilik senyum khas ini tetap terlihat cantik di usianya yang ke-60 tahun. Christine Panjaitan. Banyak orang yang bertanya, bagaimana kabar Christine Panjaitan? Penyanyi yang terkenal di era 1980-an ini kini memang jarang terlihat di layar kaca. Christine Panjaitan mulai terjun ke dunia hiburan sejak tahun 1980. Saat itu, usianya masih 20 tahun. Orang tuanya meminta Christine untuk bernyanyi, dan siapa sangka, lewat lagu Katakan Sejujurnya karya Rinto Harahap, namanya melambung. Di dunia hiburan, Christine tidak hanya terjun ke dunia musik, tetapi juga pernah bermain dalam film Detik-Detik Cinta Menyentuh bersama Rano Karno. Saat berada di puncak karir, Christine memilih mengurangi aktivitasnya di layar kaca setelah menikah dengan seorang dokter kandungan, Maringan Tobing, pada tahun 1986. Sejak saat itu, ia mulai mengurangi kegiatan menyanyi dan memilih untuk fokus mengurus keluarga. Kini, Christine Panjaitan sudah menginjak usia 62 tahun. Meski sudah lebih dari setengah abad, penampilannya tetap terlihat modis. Bahkan, wajahnya tetap terlihat awet muda dan tidak banyak berubah sejak dulu. Dian Piscesha. Sejak era 80-an, industri musik Indonesia diramaikan dengan kehadiran penyanyi-penyanyi bersuara emas. Salah satunya adalah Dian Piscesha, yang namanya bersinar di masa itu. Dian Piscesha sempat dipuja pada era 80-an. Ia identik dengan lagu cinta yang sendu dan mendayu-dayu. Salah satu tembangnya yang legendaris dan masih sering didengar hingga kini adalah Tak Ingin Sendiri dan Engkau Segalanya Bagiku. Tak hanya bersuara merdu,
ia juga dikenal akan keelokan parasnya. Dalam salah satu acara TV, Dian pernah berujar bahwa ia sempat mengidap penyakit tumor hingga kanker. Meski saat ini sudah jarang muncul di layar kaca, pemilik nama asli Dian Daniar ini masih sering mengisi beberapa program acara sebagai bintang tamu. Penampilannya juga kini berubah dengan balutan hijab. Saat ini, Dian sudah menginjak usia 64 tahun. Meski sudah lebih dari setengah abad, ia tetap terlihat sehat dan bugar. Usai bercerai dari Waskito pada tahun 2003 silam, wanita kelahiran 9 Maret 1960 ini menjadi seorang single parent bagi dua anaknya. Kini, kedua anaknya telah menikah dan memiliki keluarga sendiri. Betharia Sonata. Siapa yang tidak tahu dengan penyanyi senior Betharia Sonata? Pelantun lagu Hati Yang Luka ini memang menjadi salah satu penyanyi kenamaan tanah air. Namanya begitu melambung tinggi di era 80-an dengan menyanyikan banyak lagu mellow. Sejak terjun sebagai penyanyi, Betharia Sonata telah menelurkan 30 album solo. Selain berkarir di dunia tarik suara, ia juga melebarkan sayapnya ke dunia seni peran. Betharia kerap tampil berakting di sejumlah film dan sinetron. Ia telah membintangi 2 film, yakni Biarkan Aku Cemburu dan Pengantin Cantik. Untuk kisah asmaranya, Betharia Sonata menikah dengan aktor laga Willy Dozan pada tahun 1990. Namun, pernikahan mereka berujung perceraian pada 2002. Dari pernikahan itu, keduanya dikaruniai 2 orang anak. Setelah resmi bercerai, Betharia menikah untuk kedua kalinya dengan seorang pengusaha pada tahun 2003. Tetapi pernikahan ini juga kandas pada 2005. Kini, Betharia Sonata telah memasuki usia 60 tahun. Pada tahun 2021, ia memutuskan untuk mengenakan hijab. Sejumlah netizen menyebut bahwa ia makin terlihat cantik dan menawan dengan hijab. Selain itu, Betharia kini sibuk menjalankan bisnis. Ia memiliki usaha makanan yang ia buat sendiri, serta bisnis pakaian muslimah. Iis Sugianto. Pemilik nama asli Kuspuji Istinindya ini mengubah jalur hidupnya lewat album Jangan Sakiti Hatiku pada tahun 1979. Benar saja, Iis akhirnya dikenal publik hingga berhasil mengikuti festival First Asian Top Songs di Filipina. Salah satu aksi fenomenalnya adalah ketika berkolaborasi bersama Chrisye dalam album Seindah Rembulan. Berkat album garapan Rinto Harahap, nama Iis Sugianto pun melejit dan masih diingat hingga sekarang. Beberapa waktu lalu, Iis Sugianto kembali muncul di layar kaca. Ia hadir kembali di dunia hiburan dengan penampilan yang tetap awet muda di usia 62 tahun. Iis mengaku saat ini tengah sibuk melakukan berbagai kegiatan, di antaranya melanjutkan pendidikan S2 dan merintis bisnis kecil-kecilan. Bella Safira. Meski sudah menepi dari dunia hiburan, popularitas seorang Bella Safira seolah tak pernah surut. Hingga kini, aktris berwajah cantik ini masih kerap menjadi sorotan, terutama terkait penampilannya yang tetap awet muda. Sejak membintangi iklan pada tahun 1991, nama Bella Safira langsung melejit dan menjadikannya sebagai model papan atas dengan bayaran termahal. Setelah itu, Bella merilis album bertajuk Nostalgia SMA pada tahun 1996 dan merambah dunia sinetron. Pada 30 Agustus 2013, Bella menikah dengan seorang jenderal TNI bernama Agus Surya Bakti. Pernikahannya menjadi sorotan karena pada waktu yang sama, ia juga memutuskan untuk menjadi seorang mualaf. Kini, Bella menikmati perannya sebagai istri dan ibu bagi kedua anak sambungnya. Lahir pada 6 Agustus 1973, kini Bella telah berusia 51 tahun. Meski sudah setengah abad,
kecantikannya tetap memesona. Bagaimana menurut sobat? Komen di bawah ya. Dan jangan lupa untuk selalu mendukung kami dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen dan share video ini. Salam hangat dari Mimin, terima kasih.